Selanjutnya kami akan menghadirkan perbincangan rekan Jabal Rahmat bersama Kabag Humas Pemkot Makassar terkait program Sodarata, akronim dari Sombere Pengaduan Masyarakata. Berikut untuk Anda. Ya, pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan talk show Kareba Siang bersama saya Jabal Rahmat. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Makassar meluncurkan dan mensosialisasikan program Sodarata, akronim dari Sombere Pengaduan Masyarakata di Anjungan Pantai Losari pada minggu lalu. Lahirnya program Sodarata untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan dalam memberikan aduan masyarakat kepada pelayanan publik yang ada di Kota Makassar. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan program ini, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Bapak Firman Hamid Pagar. Selamat siang, Pak Firman. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Anda, Pak? Siang pemirsa Fajar TV dan Fajar FM dimanapun berada. Ya, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Pak ya. Baik, mungkin kita akan berdiskusi terkait dengan program Sodarata ini, Pak, yang mungkin ini merupakan program baru ya yang ada di lingkup Kota Makassar. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan program Sodarata ini. Jadi esensi munculnya program pengaduan Sombere Pengaduan Masyarakat ini didasari oleh ingin mewujudkan misi ketiga dari pemerintah Kota Makassar sendiri, yaitu reformasi tata pemerintahan menjadi pelayan publik kelas dunia yang bebas korupsi. Tentunya untuk menjadikan pelayan publik kelas dunia yang bebas korupsi, tentunya fungsi-fungsi selain pelayan publik yang ada di Kota Makassar, tentunya ada fungsi pengaduan juga. Sebenarnya fungsi pengaduan sendiri ada di bagian humas Kota Makassar. Sejauh ini bagian humas sendiri telah memiliki beberapa fungsi-fungsi pengaduan, baik itu pengaduan tatap muka langsung yang setiap hari kita bisa bercerita di kantor humas, terus ada yang melalui media cetak setiap harinya, melalui radio, dan melalui media-media sosial. Namun kami ingin membuat suatu terobosan lagi, suatu langkah yang lebih inovatif dengan membuat suatu aplikasi yang berbasis Android yang bisa diunduh di Play Store yang namanya Sombere Pengaduan Masyarakata atau disingkat Sodarata, yang nantinya akan mengintegrasikan antara masyarakat dan langsung ke SKPD atau dinas terkait berhubungan dengan pelayanan publik. Oke, berarti artinya ini sudah terhubung dengan semua SKPD yang semua ada di SKPD Kota Makassar. Jadi kemarin kita sudah mengadakan pelatihan dan beberapa operator yang ada, admin, dan ini juga masih dalam tahap-tahap, tapi sementara sudah berjalan dengan baik semua. Kalau masyarakat nantinya akan mengadu, kalau tidak sempat melalui yang tatap muka ataupun media-media yang disediakan, bisa melalui aplikasi itu mengadu langsung SKPD terkait akan membalas dan menangani. Seperti yang tadi dikatakan Pak, bahwa untuk pengaduan ke humas misalnya di Kota Makassar misalnya ada masalah-masalah begitu kan bisa datang langsung ataupun lewat media sosial. Apakah ini kedua cara ini masih dianggap kurang efisien begitu sehingga dibuat lagi program yang baru yang lebih memudahkan? Nah, sebenarnya semuanya sudah efisien. Cuma sekarang kan kita melihat zaman-zaman yang kita harus mengikuti zaman juga. Kebanyakan sekarang masyarakat kan sudah memakai mobile phone yang berbasis teknologi dan kebanyakan sudah berbasis Android, dan makanya kita coba untuk merambah ke sisi itu lagi. Untuk masyarakat yang sementara lagi medsos atau apa, saya mau mengadu ini tadi ada saya lihat ada pengaduan yang kurang bagus di SKPD mana, saya coba sembari daripada memudahkan ya. Oke, baik. Terkait dengan tujuan dan fungsinya Pak, apakah memang ini samakah ataukah memang ada fungsi lain yang ingin diberikan terkait dengan program yang baru diluncurkan ini? Sebenarnya cuma berbasis pengaduan saja. Kita fokusnya ke pengaduan masyarakat yang secara langsung masyarakat ke dinas terkait. Karena selama ini yang baik tatap muka langsung, baik media cetak, media televisi dan radio yang sudah tersedia maupun medsos, itu akan membutuhkan waktu bagi masyarakat ke humas, humas ke SKPD terkait. Oke, berarti itu cukup lama waktunya. Tidak juga cukup lama, kita langsung meresponnya. Cuma ini memangkas lagi sedikit masyarakat dan SKPD-nya. Humas di sini fungsinya memantau. Walaupun ada beberapa lain masyarakat yang belum dilayani, kita coba menelpon ke SKPD terkait untuk. Oke, berarti dengan adanya Android ini, adanya aplikasi Android ini berbasis Android ya Pak ya? Ini bisa langsung direspon begitu langsung tanpa ada perantara. Oke, baik. Terkait dengan sosialisasi mungkin Pak, apakah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mungkin kan memang ini masyarakat secara umum belum terlalu paham dengan bagaimana cara penggunanya. Apakah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sosialisasi selama ini baik berupa di media-media sebenarnya, dan juga kita coba mensounding ke Pak Kepala-Kepala Wilayah, baik itu kelurahan atau kecamatan, dan juga nanti kita berharap juga kita akan sounding ke
tempat-tempat ibadah untuk masyarakat untuk memudahkan. Ini rencananya Pak kapan mulai diterapkan secara umum begitu? Artinya secara menyeluruh di Kota Makassar. Sekarang ini sudah berjalan secara SKPD semua sudah menjadi operator dan kita berharap sih secepatnya untuk masyarakat untuk mengakses ini. Oke. Karena selain saudara sendiri kan kita juga ada call center 112 yang di Dinas Kominfo yang kebanyakan itu tetap digunakan ya? Tetap digunakan dan kebanyakan di call center 112 itu bersifat penanganan. Penanganan maksudnya kalau ketika ada yang masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pelayanan yang langsung ada penanganan. Yang kebanyakan masih terjadi di Sodarata masih bersifat informasi yang ingin mereka dapatkan dari SKPD terkait. Oke, baik. Sebelum membuat program ini Pak, apakah ini memang program yang diusulkan dari banyaknya pengaduan dari masyarakat begitu atau masukan dari masyarakat kah, ataukah memang program ini merupakan langsung dari lingkup Kota Makassar sendiri? Sebenarnya esensinya ini dari Humas sendiri. Humas sendiri, bukan dari masukan masyarakat. Bukan dari masyarakat. Kenapa? Karena Bapak Wali Kota Makassar sendiri menginginkan setiap SKPD yang ada di Kota Makassar itu memiliki inovasi. Iya. Jadi kami mencoba meramu beberapa hal-hal terkait dengan pelayanan publik di Humas dan muncullah pengaduan yang kita namakan Sodarata ini. Jadi sebenarnya ini konsep-konsep dasar ini dari Bapak Wali Kota sendiri yang selalu mencanangkan setiap SKPD itu harus memiliki inovasi dan setiap inovasi itu harus di-backup oleh aplikasi. Iya. Oke, berarti ini merupakan inisiasi dari Humas sendiri Pak ya untuk memudahkan masyarakat jika ingin melakukan pengaduan begitu. Betul, ya. Oke, baik. Terkait dengan mekanisme Pak, apakah ini mekanismenya penggunaan program ini itu tidak sesulitkah yang mungkin dibayangkan oleh orang-orang bahwa harus menginstal dulu terus meregistrasi dan lain sebagainya, atau seperti apa? Ya, jadi untuk pemakaian di aplikasi ini untuk mendaftar terlebih dahulu itu bisa menggunakan nomor telepon ataupun dengan menggunakan login Facebook. Mengapa itu? Karena kedua ini kita pakai karena sekarang nomor telepon yang ada di seluruh Indonesia sudah terregister. Iya. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi seperti yang dulu-dulu yang ketika ada nomor-nomor yang bisa dipakai sembarang-sembarang untuk melakukan laporan palsu. Jadi kita menggunakan nomor telepon dan bisa login dengan salah satu medsos itu, masuk ke dalam, langsung jepret tempat pengaduan di mana. Ya. Oh, ada pilihannya Pak ya? Ada pilihan, jadi jepret dulu, terus tag lokasi tempat pengaduannya itu. Nanti dipilih klasifikasinya. Ada klasifikasi mengenai baik itu pelayanan publik di kecamatan, baik itu pungli ataupun ada semacam perbaikan jalan ataupun hal-hal yang lain, itu sudah ada klasifikasi dan klasifikasi itu langsung terhubung ke SKPD terkait. Oke. Apakah ini sudah diuji coba sebelumnya Pak? Sudah. Berarti setelah diuji coba ini sudah terbilang efektif untuk diterapkan ke masyarakat begitu ya? Namun kami juga tidak menutup diri untuk tetap menerima input atau review dari masyarakat sendiri. Oke, baik. Sejak diluncurkan, mungkin ini sudah digunakan beberapa orang begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Jenis pengaduan apa yang paling banyak masuk begitu? Jadi kebanyakan ke masalah persampahan, yang banyak sampah-sampah yang belum. Sebenarnya sih bukan jadi suatu masalah karena memang jadwal persampahan itu kan biasanya malam. Iya. Ada yang melihat kenapa belum diambil ini siangnya, jadi tetap kami input juga. Ada juga masalah penataan kaki lima, ada yang masalah perbaikan jalan, itu kebanyakan, dan kemacetan. Perbaikan jalan dan sampah itu merupakan hal yang sering kami terima pengaduannya begitu. Baik, Pak Firman, sebenarnya masih banyak nih yang saya ingin tanyakan ke Pak Firman terkait dengan program baru yang diluncurkan oleh Humas Pemerintah Kota Makassar, tetapi kita harus jeda sejenak dulu Pak. Dan kita akan lanjutkan setelah break iklan. Baik, pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Pak Firman Hamid Pagara terkait dengan program baru yang diluncurkan oleh Humas Kota Makassar akan kita lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Talk Show Kareba Siang. Nah, tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Bapak Firman Hamid Pagara, terkait dengan program baru yang diluncurkan oleh Humas Pemerintah Kota, yaitu Sodarata. Ya, mungkin
Pak Firman, terkait dengan pengaduan yang sudah masuk nih ke Humas Kota Makassar. Kira-kira bagaimana cara menindaklanjuti ke SKPD? Apakah memang langsung direspon begitu atau memang ada waktu dulu yang harus dilakukan begitu untuk merespon kembali pengaduan masyarakat? Jadi selama ini yang kami adakan baik itu pengaduan tetap langsung ataupun pengaduan yang lain, itu kita selalu terintegrasi dengan SKPD. Jadi seluruh humas-humas SKPD, karena setiap SKPD juga ada humasnya masing-masing. Ya, baik itu pengaduannya, itu kita langsung 1x24 jam memberikan laporan ke mereka dan langsung juga ada laporan dari mereka dan kita letuskan ke masyarakat terkait. Dan itu yang dimuat di koran ataupun di radio. Apakah di program ini Pak ada pemberitahuan langsung begitu ke si pelapor ini bahwa pengaduan Anda sudah kami terima? Itu yang saya bicarakan tadi, bukan aplikasi Sodarata. Kalau untuk Sodarata sendiri, itu nanti ketika ketika masyarakat sudah melapor, itu langsung ada notifikasi dari SKPD di laporan masyarakat. Jadi ada semacam 3 warna di situ, merah, kuning, hijau. Merah itu belum ditindaklanjuti, hijau sementara proses, kuning sementara proses, dan hijau sudah ditangani. Artinya sudah ditangani SKPD terkait begitu. Dan ada bukti dari SKPD terkait harus mengupload tindakan yang sudah dilakukan. Baik, terkait dengan foto-foto atau video yang diupload begitu, Pak, bagaimana cara supaya humas ini kayak percaya gitu bahwa ini memang foto yang real di lapangan terjadi, bukan video atau foto yang mungkin tahun-tahun lalu yang dia kirim kembali begitu? Sebenarnya tidak mungkin sih mereka untuk mengupload video tahun lalu ataupun misalnya, karena pasti masyarakat sendiri yang akan memberikan kepercayaan ke pemerintah Kota Makassar. Dan saya yakin setiap SKPD tidak mau mengambil risiko untuk memberikan laporan palsu kepada masyarakat sendiri. Setidaknya otomatis kalau misalnya ada laporan begitu pasti dicek dulu ya kebenarannya, apakah memang ini sesuai dengan yang difoto dengan yang ada di lapangan atau memang tidak seperti itu. Baik, terkait dengan hotline Sodarata, Pak, apakah memang ada hotline yang disiapkan begitu dari Humas? Untuk hotline sendiri sebenarnya tidak ada, tapi kan ada di situ dalam setiap Play Store itu ada review aplikasi. Iya, setiap review aplikasi masyarakat bisa memberikan komentar dan kita bisa nanti dari situ kita bisa memilah mana yang bisa menjadi masukan yang untuk menjadikan aplikasi ini jauh lebih baik ke depannya. Baik. Selama peluncuran aplikasi Sodarata ini, Pak, apakah sudah ada beberapa masukan yang diterima dari masyarakat terkait dengan fungsi dari program ini? Jadi ada beberapa masyarakat menanyakan sebaiknya untuk diberikan fitur-fitur lain. Baik itu fitur-fitur berupa penayangan CCTV yang ada di Kota Makassar, khususnya yang jalan-jalan protokol. Kami mencoba nanti untuk bekerjasama dengan pengembang aplikasi untuk memberikan, karena kita kan setiap hari juga di War Room di Balai Kota, itu kan setiap hari ada pemantauan jalan-jalan protokol. Kami nanti akan berkoordinasi, siapa tahu nantinya sekiranya bisa fitur-fitur CCTV yang jalan-jalan protokol kemacetan jalan bisa ditampilkan juga di aplikasi, itu sangat bagus bagi masyarakat. Masyarakat bisa langsung melihat ninjau langsung bagaimana kondisi real di lapangan. Kondisi lalu lintas. Baik, di aplikasinya sendiri, Pak, apa nama aplikasinya? Sodarata, Somber Pengaduan Masyarakat. Dan itu bisa langsung di-download di Play Store. Sekarang sudah tersedia. Dan semua masyarakat bisa mendownload itu. Bisa mendownload secara langsung. Baik. Jika ada masyarakat nih, Pak, yang masih belum tahu cara menggunakan, apakah ada prosedur yang disiapkan di situ kah, ataukah memang ada kontak person yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang ingin bertanya begitu? Ya, ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi ke bagian humas sendiri tentunya. Dan juga apabila ingin bertanya ke lebih dekat lagi, mungkin bisa melalui pihak-pihak kepala-kepala wilayah yang ada di situ, baik itu kecamatan atau kelurahan. Baik. Tapi setidaknya ini merupakan salah satu terobosan terbaru ya, Pak, ya, untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar untuk melakukan pengaduan jika ada hal-hal yang mungkin kurang begitu baik dari fasilitas ataupun yang lain dan ingin diadukan ke pihak SKPD terkait, bisa langsung mengadukan ke program ini, dan tentunya ini langsung akan disampaikan ke SKPD karena ini sudah terintegrasi ke semua SKPD yang ada di Kota Makassar. Baik, mungkin terakhir nih Pak Firman, ada mungkin himbauan atau saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan program baru yang diluncurkan oleh Humas Pemerintah Kota Makassar. Silakan Pak. Jadi sebenarnya program Somber Pengaduan Masyarakat ini untuk membantu masyarakat untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada pemerintah Kota Makassar khususnya. Sebab sejauh ini kami lihat bahwa
pelayanan publik itu apabila tidak dibarengi dengan efektif pengaduan yang ada di pemerintah kota sendiri, itu akan menjadi timpang. Jadi pemberian pelayanan publik juga harus dibarengi dengan layanan pengaduan yang cukup efektif. Dan kami menghadirkan aplikasi ini Saudara Rata untuk mendekatkan lagi masyarakat dengan SKPD, dan dengan tagline, kami memberikan tagline juga, Pak. Oh, ada tagline. Tagline-nya yaitu ada masalah tak, lapor ke Saudara Rata. Oh iya. Siap. Oke. Ini memberikan masyarakat menganggap bahwa pemerintah adalah bagian dari mereka. Gitu. Oke. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Firman Hamid Pagara atas waktunya. Kita berdiskusi singkat di sini terkait dengan program baru yang diluncurkan oleh Humas Pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Dan tentunya bagi Anda pemirsa dan pendengar, jika ingin melakukan pengaduan begitu, Anda tidak perlu lagi bersusah-susah untuk datang ke SKPD terkait ataupun susah-susah begitu membuat pengaduan secara online begitu. Anda bisa langsung mendownload aplikasi dan bisa memfoto kejadian pada saat itu dan langsung mengirimkan ke aplikasi tersebut. Nah, tentunya pengaduan Anda ini akan langsung ditanggapi begitu oleh SKPD terkait. Dan itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Pak Firman Hamid Pagara, dan semoga apa yang kami perbincangkan di siang ini bisa bermanfaat untuk Anda pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, saya Jabal Rahmat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.